kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Jadi ini mengenai bidang singgung dan hampiran bagian pertama, ya. Dari urutan di buku memang ini nggak sama, nggak dibahas setelah turunan, tapi saya melihat bidang singgung dan hampiran tuh nggak jauh dari definisi turunannya. Jadi kita bisa membahas ini sekarang, ya. Kita bisa melakukan dua hal nantinya, menentukan persamaan bidang singgung pada suatu permukaan di titik tertentu dan menghitung nilai hampiran dari suatu fungsi di sekitar titik tertentu. Ya. Nah, kembali ke linear secara lokal. Kalau errornya kita buang, epsilon h dot h-nya kita buang, maka yang tersisa ini kan. Nah, yang tersisa ini menjadi tidak sama. Perhatikan ini ya, di soal A6 yang baru saya koreksi tadi malam. Kalian tuh nggak tertib. Ya, E pangkat setengah, akar E itu E pangkat setengah ya. Jadi X-nya sama dengan setengah. Pakai polinom berderajat 3. Tentu saja itu hampiran. Jadi kalau hampiran ya jangan sama dengan dong, ya. Kalau Anda tulis sama dengan, Anda korupsi, ya. Korupsi di dalam perhitungan tuh begitu. Sesuatu yang tidak sama Anda tulis sama, ya. Padahal ada kesalahan. Ya mungkin nilainya diberi min gitu ya, 3 min gitu lah. Oke. Jadi kita punya hampiran linier di sini. Hampiran linier di sekitar A, B yang merupakan konsekuensi kalau F-nya memang linier secara lokal. Ya. Jadi ini untuk X, Y dekat A, B. Keterangan itu terlewat di sini, tapi saya kira implisit turunannya ada di P yang sama dengan A, B, maka hampiran ini berlaku di sekitar A, B. Perhatikan kalau Anda masukkan X sama dengan A dan Y senang B, maka di sini F A, B, di sini 0, di sana juga 0. Jadi bagian itu 0. Jadi ini sama. Memang ini sama di titik itu saja, ya. Tapi di titik lain secara umum mungkin beda. Nah, dalam hal ini persamaan Z sama dengan ini, ya, ruas kanannya itu, kalau ruas kanannya kita sebut Z, itu F A, B tambah ini turunan parsial A, B. Ingat, turunan parsial A, B seberapa besar laju perubahannya kalau kita bergerak ke arah sumbu X, dikalikan X min A, perubahannya terhadap dalam arah sumbu X itu, tambah lajunya Fy dalam arah Y kali perubahannya dalam arah Y. Jadi itu sama seperti, ya, perubahannya dalam arah sumbu X berapa, perubahannya ya resultannya nanti tambahkan ke FAB, itulah nilai hampiran. Dalam hal ini kalau Z-nya sendiri yaitu bidang singgung. Jadi persamaan bidang di ruang bentuknya kan sekian X tambah sekian Y tambah sekian Z sama dengan konstan gitu ya. Dalam hal ini Z-nya 1 kali Z, sekian kali X min A, sekian kali Y min B, ini konstan. Ini jelas persamaan bidang, ya. Persamaan bidang bisa tuliskan ulang dalam bentuk Z tambah sekian X tambah sekian Y sama dengan konstan. Jadi persamaan bidang ini tidak lain merupakan persamaan bidang singgung pada permukaan Z senang fx di titik A, B. Persisnya di titik A, B, FAB ya. Jadi kalau
kita pakai koordinat titik di permukaannya alias di ruang, berarti ada komponen ketiga yaitu nilai F di A,B. Nah ini bidang singgung tadi gambarnya udah terhapus. Contohnya yang sederhana X kuadrat tambah Y kuadrat, fungsinya titiknya 1,2, maka kita punya persamaan ini ya. Jadi Z sama dengan ini yang kemudian kalau disederhanakan dengan min 5 tambah 2X tambah 4Y, itu jelas merupakan persamaan bidang rata, dan bidang itu tidak lain bidang singgung pada permukaan. Z sama dengan fx Y sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat di 1,2. Mudah kan? Ya. Jadi kalau satu peubah tuh Y sama dengan FC tambah M kali X min C gitu kan. Kalau satu peubah. Nah, kalau dua peubah ini mirip satu peubah, lalu ada tambahan. Jadi itu turunan terhadap X, ini turunan terhadap Y gitu ya. Nah, dengan hasil ini kita bisa menggunakan persamaan bidang singgung tersebut untuk menghampiri nilai F di titik-titik yang mungkin cukup merepotkan kalau kita hitung langsung. Kalau di 1,2 ya mudah, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Kalau di 1,1 dan Y-nya 1,9 ya sebetulnya masih bisa juga dihitung 1,1 kuadrat, 1,21, 1,9 kuadrat, ya rada ini sedikit, masih bisa dihitung. Tapi dengan bidang singgung bisa lebih cepat, walaupun yang diperoleh adalah hampiran gitu ya. Jadi 5 tambah sekian tambah sekian. Saya pakai yang bentuk ini. Jadi ini bagus, sederhana, tapi untuk hampiran bentuk ini yang lebih operasional ya. Jadi 5 adalah nilai di 1,2. 2 kali ini kesalahan X. X-nya dianggap 1 padahal 1,1 ya. Jadi kesalahannya 0,1. Lalu ini minus 0,1 karena 1,9 itu kita anggap 2 ya. Jadi kurang 0,1 sebetulnya. Ya. Jadi 5 tambah 0,2 kurang 0,4. Jadi sama aja dengan 5 dikurang 0,2, 4,8. Berapa nilai sesungguhnya? 4,82. Ya, karena 1 desimal dikuadratkan jadi 2 desimal. Jadi sebetulnya kita seolah-olah membuang desimal keduanya ya, atau membulatkan hingga 1 desimal aja. Oke. Seperti halnya untuk fungsi satu peubah, setelah turunan hampiran linier ada diferensial. Nah, diferensial fungsi dua peubah itu tidak lain tambahannya itu ya. Jadi kalau kembali ke sini, nah tambahannya ini tidak lain diferensialnya. Jadi kalau kita misalkan Z sama dengan fx-y, dz kadang-kadang kita menuliskan sebagai dz, atau kalau mau df juga boleh. Ya. Di titik AB itu del F di AB dikalikan dengan dx, dy. Nah, di sini dx dan dy adalah diferensial terhadap peubah bebas x dan y. Yang
muncul tadi X min A, Y min B gitu ya. Jadi kesalahan dalam pengukuran X, kesalahan dalam pengukuran Y. Nah, dua kesalahan tersebut akan memicu kesalahan dalam pengukuran Z. Ya. Tapi diferensial ini bukan persis kesalahan sebetulnya. Dia adalah hampiran untuk kesalahan pengukuran Z. Jadi DZ ini bukan persis sama dengan kesalahan dalam Z-nya ya. Di sini lagi-lagi jangan dikorupsi di sini, ini hampiran ya. Jadi kalau dipindahkan FAB ke kiri, maka itu kesalahan dalam Z. Ya. Nah, kesalahan dalam Z itu kurang lebih sama dengan diferensialnya. Jadi si DZ ini bukan kesalahan. Kesalahan biasanya pakai delta ya. Delta Z dengan DZ itu kira-kira sama, tapi nggak sama persis. Tapi kalau delta X sama dengan DX, delta Y sama dengan DY itu didefinisikan. Ya, sama seperti satu kubah, DX, delta X bisa dianggap sama dengan DX, atau DX dinobatkan sama dengan delta X, delta Y-nya dihampiri oleh DY gitu ya. Nah, sekarang delta X dan delta Y itu didefinisikan sama dengan DX dan DY, atau terbalik DX dan DY didefinisikan sama dengan delta X dan delta Y, itu yang kesalahan pada peubah bebasnya. Lalu kesalahan pada peubah tak bebasnya itu dihampiri oleh DZ. Sesungguhnya ya ini kurang itu. Seperti tadi kita menghampiri nilai akar 1,1 kuadrat dengan tambah 1,9 kuadrat, kita anggap 4,8, padahal sesungguhnya 4,82. Dalam hal ini kalau kita ngomong diferensialnya saja, diferensialnya itu kita anggap minus 0, bukan kita anggap. Diferensialnya itu minus 0,2. Jadi kesalahan dalam Z-nya kita anggap minus 0,2, padahal yang sesungguhnya minus 0,18. Gitu ya. Ya, kalau kita yang pakai sesungguhnya kita dapat 4,82. Kalau kita pakai diferensial yang merupakan hampiran dari kesalahannya, kita dapat 4,8. Memang nggak persis, tapi lebih cepat atau lebih mudah menghitungnya. Gitu. Untuk contoh ini mungkin nggak terlalu banyak beda kesulitannya, tapi nanti bayangkan sinus atau logaritma atau yang lain. Jadi hampiran linier di sekitar A, B tadi dengan notasi diferensial menjadi lebih sederhana lagi ya. Jadi pada akhirnya rumus yang menyeramkan tadi ya bisa jadi sederhana. Asalkan ini apa maksudnya? Ini ya itu ya, muncul lagi delnya. Supaya sama gimana? Ya tambah errornya. Ya, balik lagi. Jadi contoh yang sama, fx y sama x kuadrat tambah y kuadrat di 1,2 ini ya tadi ya. Udah saya katakan bahwa diferensial z-nya minus 0,2. Ini merupakan taksiran dari kesalahan sesungguhnya. Kesalahan sesungguhnya tadi minus 0,18. Dari mana tahu kesalahan sesungguhnya? Ya nilai di 1,1,9 dikurangkan dari nilai di 1,2 gitu ya. Oke, jadi ini terkait dengan contoh soal sebelumnya. Dx-nya 0,1, dy-nya minus 0,1. Ada pertanyaan?
Iya? Kok menutup muka takut? Oh, kirain takut melihat rumusnya. Oke, jadi kalau melihat ini seperti pada akhirnya ternyata nggak seram-seram amat juga. Walaupun saya katakan ini bukan nambah volume kerja, tapi betul-betul kesulitannya meningkat ya. Tapi kalau melihat ini seperti nambah volume kerja juga. Kalau kita ngelihat suku pertama, ini seperti diferensial satu berubah aja. Ini diferensial satu berubah juga. Nah, ini dijumlahkan gitu ya. Untuk kasus ini seperti diferensial satu berubah tapi ada dua. Di buku lama diberi namanya diferensial total. Tapi saya lihat-lihat kata totalnya sekarang dihilangkan. Ya. Apa? Nggak ada ya di buku. Jadi diferensial saja. Nah, kalau ada kata total sebetulnya lebih membantu kita karena memang total kesalahan terhadap X atau diferensial terhadap X tambah diferensial terhadap Y seperti ini. Oke, saya kasih soal tentang diferensial ini yang coba diketahui Z sama dengan X kuadrat Y ya. Tentukan ini X pangkat 3 saya ganti ya, pangkat 3 pangkat 3 Y kuadrat gitu biar seru. Tentukan persamaan bidang singgung pada permukaannya nggak boleh di titik 1,2 samalah titiknya. Lalu hampiri, taksirlah nilai 1,1 pangkat 3 1,9 kuadrat gitu ya, dengan menggunakan persamaan bidang singgung tersebut ya. Ya, diferensialnya saya kira udah implisit sudah termasuk di sini ya. Jadi ini lebih mirip ke contoh ini. Oke, tinggal meniru proses yang serupa pada untuk contoh yang ditayangkan di slide. Anda terapkan pada soal ini.
nggak susah ya. Jadi ini anggap fx-y. Kalau fx-y berarti fx, fy dihitung. Kalau z itu ya do z do x sama aja ya, do z do x, do z do y. Jadi apa jawabannya? Fx sama dengan 3x kuadrat y kuadrat. Lalu sekalian aja dihitung di 1,2 12. Fy jadi di 1,2 4. Terus persamaan bidang singgung di 1,2 Z sama dengan nilai F di 1,2 berapa? Jadi F 1,2 tambah 12 kali X min 1 tambah 4 kali Y min 2 gitu ya. Jadi ini sama dengan F 1,2 4 ya, 4 tambah 12 ini tetap aja atau kita uraikan ya, tetap ini aja lah. Kalau mau diuraikan sekalian 12x 4y, jadi konstantanya 4 min 12 4 min 12 min 8 min 16 tambah 12x seperti itu ya. Jadi itu jawaban untuk yang pertama. Yang kedua tinggal ya. Jadi ini nah hampir sama, bukan sama dengan 4 tambah 12 kali 0,1 tambah 4 kali minus 0,1 ya. Jadi masih dapat tambahan 4. Nah kalau ini sama artinya yang terakhir itu sama dengan ini, tapi ini dengan ini tetap ya, seperti itu. Nah, di sini turunan parsialnya 14 dan 12 dan 4, di sini 2 dan 4. Sekali lagi, turunan parsial terhadap X itu kemiringan yang terjadi kalau Anda bergerak sepanjang sumbu X, terhadap Y juga. Jadi kalau ini mungkin 2 dan 4 saya masih bisa kira-kira ya, 2 lalu yang 4 lebih curam gitu ya. Lalu ini ke sini naik bergerak 1,2 kan. Lalu maaf, bergerak 0,1 dan kemudian turun 0,1. Itulah tambahan yang apa diperoleh ya, diferensialnya itu. Jadi yang diferensial tadi 2dx tambah 4dy itu bisa dibayangkan ya, mungkin ngadepnya gini, kemiringan terhadap x terhadap y. Jadi yang kesini bergerak 0,1 jadi kali 2, tapi kemudian bergerak minus 0,1
berarti ke arah yang berlawanan dari yang satu lagi, jadi turun gitu ke sana gitu ya. Minus 0,4. Sehingga totalnya minus 0,2. Bayangkan kalau itu dilakukan untuk soal ini 12 kali 0,1 1,2 lalu turun 0,4 jadi 0 plus 0,8 ya, itu diferensialnya. Jadi si tambahannya ini ya, ini tidak lain diferensial Z ya. Nah, soal yang lebih abstrak seperti ini pas lagi belajar ini fisika, kenapa Mas? Kimia, hukum apa ini atau kesamaan apa? Gaussian. Oke. Jadi rumusnya sama kan? Atau mungkin K-nya dianggap satu, tergantung gasnya K-nya ya. Jadi tekanan gas P sama dengan K kali T per P dinyatakan dalam suhu dan volume dengan K menyatakan suatu konstanta. Jika dalam pengukuran T terdapat kesalahan maksimum 1%, hati-hati ini persen, artinya T-nya berapa? Ya 1% kali T itu. Dan dalam pengukuran V terdapat kesalahan maksimum 2%, taksirlah kesalahan maksimum dalam perhitungan P. Nah, di sini gunanya diferensial total. Ya. Nanti ada kesalahan yang ditimbulkan karena kesalahan dalam T, ada kesalahan yang ditimbulkan karena kesalahan pengukuran V. Nah, kesalahan P adalah jumlahnya. Coba potret, bisa nggak? Perhatikan yang diminta taksiran, jadi bukan sama dengan, jadi harus ada sama dengan yang rating gitu ya. Dan sebagai kesalahan maksimum, ada maksimum lagi, jadi kesalahannya sendiri nggak tahu berapa, tapi batasnya berapa. Hasilnya bagus ya, saya tulis di sebelah kiri. Karena ini kesalahan maksimum dan dalam persen, jadi kita sedang berbicara nilai mutlak. Dan yang ditanya ini kesalahan dalam P. Tapi karena taksiran, maka kita hitung diferensial dari P. Ya. Dan ini sama dengan turunan P terhadap T kali dt ya, kali dt tambah turunan parsial terhadap V kali dV. Rumus diferensial itu yang tadi ya, turunan parsial kali dx tambah turunan parsial kali dy. Cuman sekarang pengubahnya bukan x, y, z, tapi t, v, p gitu ya. Nah, apa itu do p do t? Turunan parsial p terhadap t apa? K per v. Oke, ini nilai mutlak. dt dalam hal ini masih dt, kita ini masih kita tulis dt dulu. Do P do V, turunan parsial P terhadap V minus
minus K T per V kuadrat. Lalu kita pakai ketaksaran segitiga. V dt, dt dalam hal ini semua nilai mutlak gitu ya, kecuali yang kuadrat. Nah, apa yang kita ketahui tentang dt? dt kesalahan maksimumnya berapa? 1% berarti 0,01 dari si T itu sendiri, dan ini K. Lalu yang itu 0,02 W. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ini K kali nilai mutlak T per nilai mutlak V. Di situ juga kan, ini kan nilai mutlak V kuadrat, coret, tinggal nilai mutlak V. Jadi ini sama nih. Berarti ini kali 0,03. Dan ini tidak lain P, nilai mutlak P. Bagus ya. Jadi berapa kesalahan maksimumnya? 3%. Ya. Walaupun rumusnya perperan, tapi kesalahannya di sini menjumlah aja gitu ya. Karena yang kita bicarakan sebetulnya ini kalau persentase berarti kesalahan relatif. Ya, kesalahan relatif pada pengukuran tekanan gas dalam hal ini sama dengan kesalahan relatif pada pengukuran suhu ditambah kesalahan relatif pada pengukuran volume. Ya, itu memang bukan sama dengan. Ya. Ada hampiran, ada lebih kecil atau sama dengan. Artinya hampiran dari batas maksimumnya. Ya, yang sesungguhnya sendiri nggak tahu berapa, tapi kira-kira tidak akan lebih dari 0,03 atau tidak akan lebih dari 3%. Ya. Oke, itu saya kira slide terakhir.